Ada banyak hikmah yang bisa kita petik dari pandemi wabah COVID-19 yang terjadi saat ini. Mari kita luangkan waktu sebentar untuk bermuhasabah. Pertama, corona adalah makhluk mikroskopis yang kecil sekali, sampai tak kasat mata. Ukurannya hanya 120 nanometer. Namun kita menyaksikan sendiri, suatu partikel yang amat kecil ternyata mampu membuat situasi besar. Mari mengambil pelajaran dari hal ini, bahwa sangat mudah bagi Allah memperlihatkan sesuatu yang besar hanya dari sebab-sebab kecil. Kita ambil pelajaran untuk menguatkan keimanan kita tentang balasan atas amal perbuatan. Meski amalan itu teramat kecil, laksana zarrah, sekecil partikel debu, kita tak bisa menghindar dari perhitungan Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Hikmah yang kedua, berbulan-bulan silam ketika corona mewabah di negeri Tiongkok, kita semua menyaksikan dari jauh bagaimana keadaan genting di sana. Namun, hal tersebut kita tahu hanya sebatas berita saja, karena kenyataannya kita hidup di sini dalam keadaan aman, sehat, tentram waktu itu. Tetapi lihatlah hari ini, keadaan genting yang dulu hanya berita kini menjadi nyata kita rasakan, dan situasi aman, sehat, tenang sekarang justru laksana berita bagi kita. Jangan sampai kita tidak mengambil pelajaran, karena demikianlah kemiripan yang terjadi antara alam akhirat dengan alam dunia. Saat hidup, alam akhirat tersebut hanya sebatas berita saja, karena kenyataannya kita masih ada di sini, ada di alam dunia hari ini, dan tidak bisa merasakan bagaimana alam akhirat. Gaib, tidak terlihat. Bahkan ada sebagian orang yang tidak percaya adanya alam akhirat. Namun setelah kematian, alam akhirat yang dulu hanya berita saat itu akan menjadi nyata kita rasakan. Adapun alam dunia, saat kita sudah di alam kubur nanti, justru akan menjadi berita bagi kita. Hikmah yang ketiga, semenjak mengetahui sifat penularan corona, kita mulai rajin mencuci tangan, memakai masker, serta menahan kaki ini tidak sering keluar rumah, kecuali dalam hal-hal yang penting saja. Kesimpulannya, virus insya Allah menjauh bagi orang-orang yang selamat menjaga anggota tubuhnya, meliputi tangan, kaki, dan mulut. Bukankah dosa juga demikian? Pintu perbuatan maksiat banyak masuk kepada kita melalui apa? Melalui tangan, kaki, dan mulut kita. Hati,
menjaga lisan kita dari ungkapan-ungkapan yang tidak bermanfaat, yang menyakitkan hati orang lain, yang menyinggung perasaan orang lain. Hendaklah kita berhati-hati menjaga tangan kita, menjaga kaki kita agar kita selamat kelak di akhirat. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 24 Allah menyatakan, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lisan, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Nanti ketika yaumul akhir, ketika di persidangan Allah, yang menjadi saksi kita adalah lisan, tangan dan kaki kita. Menghadapi wabah COVID-19 ini jangan berhenti hanya memaknai secara zahir saja. Mari kita mengambil pelajaran dan hikmah yang tersembunyi di baliknya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat.